Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai pecahan. Nah, sebelum ke penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita akan flashback dulu ke mencari KPK. Tapi cara di sini untuk mencari KPK tidak seperti yang biasanya kita menggunakan pembagian bersusun. Nah, kali ini kita hanya menggunakan kelipatannya atau bilangan yang terbesarnya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Kita akan mencari KPK dari 3, 6, dan 12. Jadi langkah pertama yaitu dari ketiga angka ini manakah bilangan yang terbesar? 12. Nah, jadi 12 kita beri tanda titik di bawahnya. Ini sebagai tanda bahwa 12 ini adalah bilangan yang terbesar. Lalu, apakah 12 ini bisa dibagi 3 dan 6? Nah, ternyata bisa. 12 dibagi 3 bisa 4. 12 dibagi 6 juga bisa, sama dengan 2. Maka KPK-nya sama dengan 12 ini. Nah, kemudian yang kedua, tentukan KPK dari 2, 6, dan 5. Nah, kalau dilihat dari sini, manakah di antara ketiga angka ini yang bilangannya terbesar, yaitu 6. Kita beri tanda titik 6. Jadi 2, 5, dan 6 itu bilangan yang terbesarnya adalah 6. Nah, apakah 6 bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5? Dan ternyata tidak bisa. Nah, jika tidak bisa dibagi, maka kita mencari kelipatan terdekat. Jadi, kelipatan 6 terdekat yang bisa dibagi oleh 2 dan 5. 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, ini adalah kelipatan 6. 6 kali 1 kan 6 kelipatan, tambah 6 12, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Nah, di antara angka ini yang terdekat yang bisa dibagi oleh 2 dan 5 yang mana? Ya, yang ini 30. Kalau ini kan tidak bisa dibagi 5, ini juga tidak bisa. Maka KPK-nya adalah 30. 30 dibagi 2 bisa 15. 30 dibagi 5 bisa 6. Nah, jadi KPK-nya adalah 30. Jadi itu adalah dua perbedaan tadi ya. Yang satu, lihat angka yang terbesar. Kalau bisa dibagi dengan angka yang lain, itulah KPK-nya. Jika tidak bisa, maka cari kelipatan terdekat yang bisa dibagi oleh angka yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan. Caranya seperti ini langkahnya. Ini kalau nomor 1 misalnya seperti ini contohnya. Nah, 1, 2/3 ditambah 5, 7/15. Ini ada bilangan bulatnya 1 dan ini 5. 1 operasinya tambah, berarti 1 tambah 5. Tapi kalau tidak ada bilangan bulatnya, maka tidak usah disimpan. Nah, kemudian kita simpan dulu 1 tambah 5. Nah, letakkan di sini. Kemudian langkah berikutnya buat garis panjang. Lalu kita cari dulu, ini kan penyebutnya tidak sama nih, 3 dan 15. Maka kita samakan penyebutnya dulu dengan mencari apa? KPK-nya seperti yang tadi, yaitu lihat bilangan 3 dan 15 manakah yang besar, kita tandai dulu. Nah, 15. Apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa, berarti KPK-nya 15. Lalu langkah yang ketiga yaitu KPK dibagi penyebut kali pembilang. Penyebut yang mana? Yang bawah ya, pembilang yang atas. Berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 kita kalikan dengan 2 ini. 5 kali 2 sama dengan 10. Letakkan 10-nya di sini. Kemudian pecahan yang berikutnya 15 kita tambahkan dulu. Kemudian pecahan yang berikutnya 15 dibagi 15 sama dengan 1. Lalu kita kalikan dengan 7. 1 dikali 7 sama dengan 7. Letakkan di sini. Lalu sama dengan, nah hasilnya 6, 17/15. Nah, karena
Nah, karena di sini 17/15 ini adalah bilangan pecahan biasa, tetapi pembilangnya lebih dari penyebut. Maka kalau seperti ini harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Masih ingat yang kemarin? Pecahan campuran syaratnya pembilang lebih dari penyebut. Seperti ini 17 lebih dari 15 ya. Berarti kita cari 15 dikali berapa yang hasilnya mendekati 17. 15 dikali berapa kira-kira? Apakah 15 dikali 1, 15 kali 2, 30. Nah, ini yang mendekati. Kalau ini melebihi, kalau melebihi tidak boleh. Berarti 1 ini kita letakkan di atas. Kita kalikan 15 kali 1 sama dengan 15, sisa 2. Jadi hasilnya adalah 1 letakkan di depan, 2 letakkan di atas sebagai sisanya, lalu penyebutnya tetap 15. Jadi jawabannya adalah 6 ditambah 1, 2/15. Nah, kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7. Lalu 2/15-nya letakkan di belakang. Inilah hasilnya. Nah, kemudian contoh berikutnya, di sini ada 3 pecahan, tetapi bentuknya berbeda-beda. Ini pecahan desimal, ini pecahan campuran, dan ini bentuknya persen. Nah, kemudian ini kita akan ubah menjadi pecahan dulu semuanya. 2,5. Kalau angka di depan koma bukan 0, maka 2 ini sebagai bilangan bulat. Kemudian sisa angka di belakang 0 yaitu 5. 5 ini menjadi pecahan yaitu 5/10 karena satu angka di belakang koma ya, jadi per 10. Nah, karena 5/10 ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dulu menjadi berapa ini? Sama-sama dibagi berapa? 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi hasilnya 1/2. Jadi 2,5 ini kalau diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2, 1/2. Kemudian ini persen. Persen ini kita ubah juga menjadi pecahan. Persen artinya per 100, maka ini sama dengan 75/100. Dan ini kita sederhanakan supaya nggak kegedean. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan ya 25. 75 bagi 25, 3. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi ini 3/4. Jadilah seperti ini. Nah, sudah pecahan semua. Lalu kita kerjakan seperti tadi. Kita simpan dulu bilangan bulatnya. 2 dikurang 1. 2 dikurang 1. Kemudian lihat angka yang di bawah atau penyebutnya. Mana angka yang besar? 4. Maka kita tandai dulu 4. Nah, apakah 4 bisa dibagi 2 dan 3? Tidak bisa, maka 4 kita cari kelipatannya. 4, 8, dan 12. 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, di antara ketiga ini, kelipatan yang terdekat ini yang bisa dibagi oleh 3, 12. Dibagi 2 juga bisa, ya 12. Berarti KPK-nya sama dengan 12. Maka caranya sama kayak tadi, KPK kita bagi dengan penyebut, lalu kita kalikan dengan pembilang. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Letakkan di sini 6-nya. Kemudian tanda apa ini? Tanda kurang. Letakkan tanda kurang. Kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Letakkan di atasnya 4, lalu dikalikan dengan nih pembilangnya 2. Jadi sama dengan 8. Letakkan di sini 8. Lalu ini tanda ini operasi penjumlahan. Tulis di sini tambah 12, kita bagi lagi dengan penyebutnya 4 sama dengan 3. Dikalikan dengan angka yang di atasnya yaitu pembilangnya yaitu 3. 3 kali 3 9. Nah, sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 6 dikurang 8 tidak bisa. Maka ini kita tambahkan dulu. 6 ditambah 9 dikurang 8 sama dengan 7. Dan penyebutnya tetap.
Jadi hasilnya 1/7/12. Kemudian penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, perhatikan di sini caranya. Kalau penjumlahan dan pengurangan desimal itu seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, tetapi bedanya di sini ada komanya. Nah, untuk meletakkan komanya itu harus sejajar atau harus lurus dengan yang di atasnya. Nah, seperti ini contohnya, 3,5 dikurang 1,75 ditambah 4,27. Nah, caranya kita susun 3,5 ditulis, lalu letakkan di bawahnya 1,75. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada tempat yang kosong, nggak ada nilainya, maka kita harus mengembalikan nilai yang di sini. Ini ada nilainya sebenarnya. Ayo, nilai berapa? Kira-kira angka berapa yang di belakang koma yang boleh dicoret? 0. Jadi di sini adalah 0 angkanya. Lalu kita kurangkan. Jadi ingat ya, kalau di sini nggak ada angkanya, tulis 0. Nah, lalu kita kurangkan. 0 dikurang 5 tidak bisa, maka kita pinjam ke tempat yang ada di depannya. Pinjam dengan 5. 5-nya berkurang 1 jadi 4. Lalu kita taruh 1 di tempat yang di belakang, jadi 10. 10 dikurang 5, 5. Lalu 4 dikurang 7 nggak bisa, minta bantuan lagi dengan 3, maka 3-nya berkurang 1 menjadi 2. Lalu 1-nya dioper ke tempat yang di belakang sini, jadi ini 14 nilainya. 14 dikurang 7, 7. Kemudian 2 dikurang 1, 1. Ini belum hasilnya ya, ada yang ketinggalan, komanya. Nah, komanya, jadi jangan lupa ada koma, jadi ini 1,75. Oh, sama ya, nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan dengan 4,27 di bawahnya sini, 4,27. Nah, lalu 5 tambah 7 sama dengan 12. Manakah yang disimpan di atas dan manakah yang ditulis di bawah sebagai hasil? Nah, angka yang di depan ini kita taruh di atas, disimpan. Sedangkan 2-nya, angka yang di belakang itu ditulis sebagai hasil. Lalu tambahkan lagi semuanya ini. 1 tambah 7 tambah 2, 10. 1-nya disimpan, 0-nya ditulis sebagai hasil. Tambahkan ini jadi 6. Lalu komanya letakkan sejajar. Nah, jadi hasilnya ini adalah 6,02. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.